Salam sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Yanda senang sekali dapat bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak dan Yanda berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak dan Yanda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos Impa hari ini dilayani oleh Yanda Oni, Kak Oya, dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari kita bersaat teduh bersama. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak dan Yanda Oni, kita ajak anak-anak semua, mari kita berdiri. Ya, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Kau ini kita sambil gerakan ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu dalam keadaan tubuh yang sehat dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berikan kepada kami semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami ini benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab, ini loh Kak Oni, dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Dengan judul memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Ya, kalau ini kita ajak anak-anak untuk membawa Alkitabnya ya. Ya. Yuk kita bernyanyi. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, juga pikiran kita ya Kak Otinya, serta kita memohon bimbingan Roh Kudus agar anak-anak dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mendengar dengan baik, dan minta Tuhan untuk memberkati sehingga kami pun bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-26 sampai ke-33, yang akan dibacakan oleh teman kita, Putri Takuneno dari Ranting Saron. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33.
Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu tetap menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, tema ibadah kita pada hari ini adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Nah, adik-adik, Bunda punya pertanyaan buat kita semua. Taat. Menurut kalian taat itu apa sih? Ya, taat itu bisa jadi adalah patuh, setia, menurut, atau yang lain-lainnya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Nah, taat yang berarti patuh, setia, dan menurut kepada siapa? Ya, bisa kepada orang tua, kepada para pelayan, kepada Bapak Ibu guru. Dalam konteks bacaan kita hari ini, taat berarti patuh, setia, dan menurut kepada Tuhan Yesus. Nah, sama seperti dalam bacaan kita tadi yang dilakukan oleh para rasul, yaitu oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Mereka taat kepada Tuhan Yesus. Taat memberitakan firman tentang kasih Tuhan Yesus. Walaupun mereka tahu bahwa resiko dari memberitakan firman tentang kasih Tuhan Yesus, itu berarti mereka akan, bisa jadi mereka akan dianiaya, mereka akan mengalami berbagai macam pencobaan, bahkan bisa jadi mereka terbunuh. Nah, tapi kenapa para rasul ini tetap taat memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus? Karena para rasul ini sadar bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit, telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah memerintahkan kepada mereka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, mari kita lihat di sini. Dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Karena itulah Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya tetap memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kasih Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, kenapa mereka begitu berani, tidak takut, tidak gentar? Karena dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turut ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya mengetahui bahwa ternyata mereka tidak sendirian ketika memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak sendirian ketika memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus, tapi mereka disertai oleh Roh Kudus. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa mereka akan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ketika mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa untuk memberitakan firman Tuhan itu. Jadi mereka tidak pernah takut ketika mereka memberitakan firman Tuhan, apapun resikonya. Nah, contohnya seperti ketika Rasul Petrus dan teman-temannya dan rasul-rasul yang lain memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Para imam-imam kepala mereka tidak menyukai hal itu, sehingga akhirnya apa? Mereka ditangkap, mereka dibawa ke mahkamah agama. Nah, ketika mereka dibawa ke mahkamah agama, para imam-imam itu marah kepada dia. Nah, dan dikatakan oleh para imam itu, nah mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para imam itu. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan nama itu, dengan orang itu siapa sih? Itu adalah Tuhan Yesus. Nah, saking bencinya imam-imam kepala ini kepada Tuhan Yesus, sampai-sampai mereka tidak mau menyebut nama Tuhan Yesus. Sampai-sampai mereka mengatakan orang itu, nama itu. Nah, adik-adik, apakah hal ini membuat Rasul Petrus dan teman-temannya menjadi takut? Ternyata tidak. Bahkan dengan beraninya Rasul Petrus dan teman-temannya berkata, Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik, Rasul Petrus dan yang lainnya dan rasul yang lainnya telah berani melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka berani memberitakan tentang kebenaran mengenai kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, buat adik-adik, buat bunda semua. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menunjukkan rasa taat kita kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, apakah kita harus seperti Rasul Petrus dan teman-temannya dan rasul-rasul yang lain, memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kasih Tuhan Yesus dimanapun kita berada? Tentu saja, tapi caranya adalah dengan hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan sebagai anak-anak. Nah, contohnya yang sekarang bisa kalian lakukan adalah apa? Nah, sekarang semua dilakukan di rumah lewat daring. Semua dilakukan secara online. Jadi semuanya pasti butuh yang namanya kuota. Papa dan mama memberikan kalian gadget, memberikan kalian HP supaya kalian bisa belajar di rumah, supaya kalian bisa belajar dengan baik, bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dengan baik, sehingga kalian diberikan kuota. Mungkin HP-nya pakai HP-nya mama atau papa, tapi kan kuota itu dikhususkan supaya kalian bisa belajar. Gunakanlah dengan baik, taatlah menggunakan kuota itu dengan baik, belajar yang baik, kerjakan tugas yang baik. Jangan belajarnya ditunda-tunda. Belajarnya nanti aja deh, toh Bu Guru nggak lihat saya, toh Pak Guru nggak tahu kalau saya main game juga, nanti aja deh ngerjain tugasnya. Akhirnya dipakai untuk main game online pula. Nah, akhirnya apa? Kuotanya habis. Giliran mau ngerjain tugas, sudah nggak ada kuota, sudah nggak bisa kirim tugas lagi ke sekolah. Nah, yang rugi siapa? Jangan lupa adik-adik, beban mama dan papa di masa pandemi ini bertambah.
harus ada biaya pulsa, harus ada biaya kuota. Nah, mari kita menjadi anak yang taat, melakukan tugas kita dengan benar, taat dengan bijak menggunakan kuota yang ada, supaya tidak menambah beban mama dan papa. Itu juga menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Kristen yang taat, yang patuh pada perintah Tuhan, yang taat dengan apa yang Tuhan katakan untuk kebaikan kita. Nah, contoh lain lagi adik-adik. Sekarang ini pemerintah menganjurkan kita untuk apa? Untuk rajin memakai masker, untuk cuci tangan, untuk menjaga jarak. Agar apa? Agar pandemi virus COVID-19 ini cepat berlalu. Agar virus corona ini nggak lama-lama diam di bumi ini. Makanya mari kita taat, kita rajin memakai masker, tetap rajin cuci tangan, tetap menjaga jarak, nggak usah kumpul-kumpul yang nggak penting sama teman. Jadi laksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketaatan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh kecil yang bisa kalian lakukan sebagai anak-anak untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk tetap taat kepada Tuhan Yesus dengan hal-hal yang bisa kalian lakukan. Nggak usah hal-hal yang terlalu besar, tapi dengan hal-hal kecil kita bisa taat, kita bisa patuh, kita bisa setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan bersama. Jangan lupa kalian tetap mengisi SBHA yang dibagikan oleh kakak bunda layan kita semua. Diisi ya, setiap hari tugas-tugasnya diisi. Dan juga untuk tugas kali ini kita bisa membuat puisi mengenai ketaatan. Temanya taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, puisinya bisa kalian buat, kalian tulis yang bagus, lalu kalian foto, kirimkan kepada kakak bunda layan di ranting masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, tetap ikuti anjuran mama, papa, bapak, ibu guru, dan pemerintah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak atau bunda. Ada tugas atau aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong papa, siapa lagi? Mama, keluarga ya. Iya, di rumah. siapa? Ya. Untuk bisa menyiapkan peralatan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami sudah mendengar, membaca firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami ketika mendengar firman Tuhan, kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati kami ketika kami belajar di hari-hari ini, ketika kami belajar di rumah. Tuhan berkati supaya kami bisa belajar dengan tetap semangat. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami ketika mereka mendampingi kami, ketika kami belajar di rumah. Tuhan berikan kesabaran,
Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Tuhan juga berkati pekerjaan orang tua kami, baik di rumah ataupun di kantor, di mana saja. Tuhan berkati supaya pekerjaan mereka bisa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, dari pemimpinnya, dari yang tertinggi Pak Presiden Jokowi sampai kepada pemimpin-pemimpin kami yang paling rendah. Tuhan berkati sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kondisi saat ini di masa pandemi. Tuhan yang berkati kesehatan kami. Kami boleh menjaga kesehatan kami sehingga kami boleh terus melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk tugas petugas yang menjaga kesehatan kami, baik di rumah sakit, di mana-mana saja. Tuhan berkati mereka juga. Tuhan berkati juga para orang tua yang terus mengingatkan kami menjaga kesehatan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI ataupun polisi yang menjaga keamanan negara kami, daerah kami. Tuhan juga jaga mereka. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk kondisi di Pulau Bali. Tuhan jauhkan dari bahaya, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, dan Tuhan berkati Pulau Bali sehingga tempat di mana kami belajar, tempat di mana orang tua kami bekerja dapat selamat dari bahaya-bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kepintaran, semuanya Tuhan terima kasih. Kami boleh bawa doa kami yang singkat ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yanda Oni. Iya. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya. Jadi anak-anak yang ada di rumah, kita mempersiapkan ya kolektor kita untuk persembahan. Nah, mari anak-anak semua kita bernyanyi sambil persembahan ini dijalankan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong ke mama, papa untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan menyanyi dari
Hidung ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Rahmatlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita lipat tangan untuk berdoa persembahan kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Apa yang sudah kami berikan agar dapat dipergunakan dengan baik. Dan kami mengucap syukur kami sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan penuh sukacita. Sertailah kami anak-anak-Mu dan kami para pelayan-Mu Tuhan untuk tetap setia dan taat pada Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Yanda Oni, Iya Kak Oya. wow masih semangat ya. Iya, selalu semangat dong Kak. Anak-anak di rumah tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Ya, walaupun ibadah kita sudah selesai, tapi kita tetap semangat. Penuh sukacita. Jangan lupa apa kok, Kak Oni? Jangan lupa bersyukur ya, dan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama. Mari kita berhitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah nomor ketiga kita katakan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.